Mutiara Hikmah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV, di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas tentang seruan-seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia yang terdapat dalam Al-Quran. Dan di antara seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia adalah seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kedudukan ibadah, yaitu kandungan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 tersebut, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru seluruh manusia untuk beribadah kepadanya. Kita akan bahas pada episode kali ini adalah tentang kedudukan ibadah tersebut. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kedudukan ibadah begitu tinggi dan begitu besar. Ketahuilah sesungguhnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan untuk dirinya, yang wajib bagi para hamba untuk menyerahkan hak itu dan memberikan hak itu kepada Allah semata, tidak kepada yang lainnya. Satu hari dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah membonceng Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an di atas seekor keledai. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasulullah SAW mengatakan, Haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Hak Allah atas hambanya. Berarti ini adalah kewajiban para hamba untuk memberikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah, hak hamba atas Allah adalah Allah tak akan menyiksa siapapun yang tidak berbuat syirik kepadanya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, itulah kedudukan ibadah yang ia merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib bagi kita untuk memberikan, mengarahkan, memenuhi ibadah tersebut, yang tidak boleh bagi kita untuk kita berikan kepada selainnya, karena itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelanggaran yang terbesar. Itu merupakan bentuk kezaliman. Sebagaimana para muslim rahimani wa rahimakumullah, setiap hamba itu memiliki hak yang apabila hak tersebut tidak diberikan atau hak tersebut dilanggar, maka sebesar kedudukan yang dimiliki oleh
manusia atau hamba tersebut ketika haknya dilanggar, maka sebesar itu pula besarnya pelanggaran itu. Kita ulangi. Semakin tinggi kedudukan dari manusia yang dilanggar haknya tersebut, maka semakin besar juga pelanggaran itu. Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan ungkapan ini, maka Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha tinggi, zat yang maha besar, ketika haknya dilanggar, maka semakin besar pula dosa dan pelanggaran tersebut, dosa dari pelanggaran tersebut. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang menasihati anaknya agar tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Luqman Al-Hakim, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang paling besar, yang sangat besar. Surah Luqman ayat 13. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita begitu peduli dengan kedudukan manusia. Begitu juga kedudukan hak manusia, di mana sebahagian manusia bahkan membentuk sebuah organisasi ataupun apa saja yang fungsinya adalah untuk melindungi hak-hak manusia. Ada yang disebut dengan hak azazi manusia. Kita dapatkan orang-orang yang membela hak azazi manusia ini dari satu tinjauan kita lihat begitu mulia, karena mereka membela manusia dan membela melindungi hak-hak manusia. Tapi para muslim rahimani rahimakumullah, siapakah yang peduli untuk membela Allah, membela kedudukan Allah, membela hak Allah Subhanahu wa taala ini, hak asasi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah, yang itu harus diserahkan kepadanya karena itu adalah miliknya, dan itu wajib bagi para hamba untuk mengarahkan hanya kepadanya semata. Siapa yang membelanya? Para muslim rahimani rahimakumullah, orang-orang yang membela Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membela hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tinggikan kedudukannya. Manusia saja ketika mereka membela kedudukan manusia, begitu juga hak manusia, maka kita dapatkan mereka ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika ada di antara kita para hamba yang membela hak Allah Subhanahu wa taala? Maka tentunya Allah SWT akan meninggikan kedudukan siapa saja yang mau membela hak Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ini kedudukan ibadah yang dia merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Apabila kedudukan ini kita perhatikan, kedudukan ibadah ini kita posisikan pada tempatnya, sungguh kita telah berlaku adil. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kedudukan yang tinggi pula kepada hambanya yang memposisikan hak Allah Subhanahu wa taala, memberikan hak Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan keadilan. Keadilan yang paling adil adalah memberikan hak Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yaitu ibadah hanya kepadanya saja, bukan kepada yang lainnya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan ini sekelumit dari kedudukan ibadah tersebut. Dan masih banyak kedudukan-kedudukan ibadah yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.